pemirsa, kita langsung mengajak Anda untuk menyaksikan keterangan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yang mana sejak 1 tahun lalu Bapak Presiden membentuk Satgas yang total sampai sekarang itu uang cash yang diserahkan kepada negara adalah sekitar 31,3 triliun. Itu berupa uang cash dan aset senilai kurang lebih 370 triliun. Oke. Nah, poinnya apa? Tadi adalah salah satu dari banyaknya bentuk aksi tegas, konkret, bukti nyata pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan tim untuk memberantas korupsi dan segala pelanggaran hukum. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos. Ya. Pertama saya minta maaf, mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali. Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM, tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali. Itu fakta. Anda bisa lihat sendiri di negara tetangga dan negara sekitar. Oke? Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonomi yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga. Dan yang paling penting ini, yang paling nyata, pemerintahan Pak Prabowo sudah 2 kali melaksanakan lebaran. Dan faktanya, buktinya, di 2 kali itu kita alami bersama, seluruhnya stabil. Harga bahan pokok, kebutuhan pokok tersedia. Harga-harga stabil. BBM tersedia. Dan arus mudik lancar. Ya. Itu adalah fakta, data yang tersedia di lapangan. Semua terukur di sini. Jadi masyarakat jangan khawatir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya mau jawab juga. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke? Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik. Bahkan sejak Pak Prabowo belum menjadi presiden. Jadi pengamat-pengamat itu sudah mempengaruhi warga. Tapi faktanya apa? Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Tidak percaya mereka. Nah, itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi, ya. Jadi saya kira boleh kita berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, silahkan beri kritik, tapi jangan sampai kita memberi statement yang mengarah pada kecemasan, membuat orang cemas terhadap negeri ini. Ya, semuanya stabil, semuanya terkendali, dan ya mari kita sama-sama untuk
mencapai yang terbaik ke depan. Kemudian satu lagi, kita harus punya harapan dan doa yang baik untuk negeri ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah justru mengajak orang lain untuk punya harapan dan doa yang jelek untuk negeri yang kita cintai ini, ya. Semuanya, termasuk Anda rekan-rekan pers, semuanya bekerja keras. Tentu belum sempurna. Kami terima kritik, terima masukan. Nah, secepat mungkin kita sempurnakan, kita maksimalkan sesegera mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan tanya. Pengamat berasnya apakah terkait dengan pernyataan Pak yang saya yang menyoroti soal beras nasional? Oh enggak, saya secara menyeluruh saja. Oke, tadi saya bilang ada inflasi pengamat, ada banyak sekali pengamat. Anda mungkin lebih paham dari saya, itu secara menyeluruh. Oke, lanjut ya. Anda silakan. Yuk. Mas, agenda Bapak Presiden. Gantian dong, dikagetin kaget kan? Agenda Bapak Presiden katanya mau ke Rusia dalam waktu dekat dan akan membahas masalah energi BBM untuk sebagai substitusi impor yang selama ini dilakukan di Timur Tengah. Apakah benar seperti itu? Ya, ada rencana demikian, tapi untuk pastinya nanti Kementerian Luar Negeri akan menyampaikan. Ada beberapa negara yang tentunya sudah kerjasama. Contoh kemarin Bapak Presiden baru kembali dari Jepang dan mungkin Pak Menteri SDM sudah menyampaikan juga, ya, ada kesepakatan terkait minyak dengan Jepang, ya. Untuk yang selanjutnya nanti mungkin lebih confirmnya besok pasti Kemenlu akan menyampaikan kemana negara yang sudah confirm akan dikunjungi Bapak Presiden. Oke? Nah, saya yang tunjuk sekarang dia. Ya, yuk menanya kamu. Enggak. Mbak? Mbak? Belum. Nggak mau nanya? Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan bersama dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyampaikan berbagai perkembangan terkini. Salah satu hal penting yang disampaikan adalah Sekretaris Kabinet menyatakan bahwa di tengah gejolak geopolitik yang tengah berlangsung di Timur Tengah, Indonesia dipastikan saat ini berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Terlihat salah satunya dari kebijakan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi, tidak ada kenaikan di situ, dan pemerintah juga menjamin bahwa segala sesuatunya telah terjaga dan semuanya terukur. Kemudian Sekretaris Kabinet juga menekankan bahwa saat ini perekonomian Republik Indonesia aman di tengah konflik Timur Tengah. Kemudian juga tadi Seskap menyampaikan soal adanya inflasi pengamat. Namun ia menekankan bahwa semuanya dalam kondisi yang baik, semuanya terukur dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan kondisi Indonesia baik-baik saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.